Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang zakat. Anggota kelompok kami yang pertama ada Nur Habibah Kuncoro, Nizar Alfanugraha, dan Nina Septira Putri. Pengertian zakat. Zakat secara umum dapat diartikan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Selanjutnya ada jenis-jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan bagi orang yang mampu dan sudah berkecukupan, dibayarkan sekali dalam setahun. Waktu membayar zakat menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat 2,5 kg beras, kurma, sagu, dan gandum untuk satu orang. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Masing-masing harta ada hitungan sendiri. Apabila kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan. Selanjutnya, menghitung zakat. Yang pertama, perhitungan zakat fitrah. Perhitungan zakat fitrah per orang dihitung sebagai berikut, yakni 2,5 kg dikali harga beras per kilogram. Yang kedua, perhitungan zakat mal. Perhitungan zakat mal dihitung sebagai berikut, 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Selanjutnya, rukun-rukun zakat. Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat. Berikut adalah rukun-rukun zakat. Yang pertama, niat. Ketika menunaikan zakat, hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah. Berikut bacaan niat berzakat. Yang pertama, bacaan niat untuk zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata al-fitri an-nafsi fardolillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, bacaan zakat untuk zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata mali fardolillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mengeluarkan zakat hartaku karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, harta-harta yang dizakatkan. Berikut adalah harta-harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia. Islam menganggap logam mulia seperti emas dan perak sebagai harta yang dapat berkembang. Cek, deposito, saham, atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan. Rumah, tanah, kendaraan juga termasuk kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan. Yang kedua, binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah hewan-hewan yang besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, dan ayam. 3. Hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Hasil pertanian yang bisa dizakatkan adalah umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Yang keempat, harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual beli. Contohnya, alat-alat perhiasan, pakaian, perniagaan atau perdagangan yang dilakukan bisa melalui perorangan atau perusahaan besar. Yang kelima, kekayaan laut dan hasil pertambangan. Kekayaan laut dan hasil pertambangan adalah benda-benda yang berasal dari dalam perut bumi dan bisa juga dizakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Hasil-hasil dari perut bumi itu meliputi minyak bumi, tembaga, timah, batu bara. Kekayaan laut yang bisa dizakatkan yaitu mutiara dan ambar. Yang keenam, rikas. Rikas adalah harta yang sudah terpendam sejak zaman dahulu. Salah satu contoh rikas atau harta terpendam adalah harta karun. Harta rikas yang ditemukan tentunya tidak boleh ada pemiliknya, maka baru boleh untuk dizakatkan. Selanjutnya adalah menerima zakat. Yang berhak mendapatkan zakat menurut kaidah Islam dibagi menjadi 8 golongan, yaitu: pertama, fakir adalah golongan orang yang hampir tak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
Kedua, miskin, yaitu golongan orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Ketiga, amil, adalah orang yang mengumpulkan dan memberikan zakat. Keempat, mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Kelima, hamba sahaya, yaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya. Keenam, gorimin, yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal. Ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Ke-8, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, hukum mengeluarkan zakat. Para ulama sepakat mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat, sebagaimana ketentuan dalam syariat agama. Perintah mengeluarkan zakat tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 110. Zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim di bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Kewajiban ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar R.A. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau satu sa kurma atau satu sa gandum atau atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah hikmah membayar zakat. Berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri. Sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.